Shalom sahabatku, kembali sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa yang baik buat pagi hari ini. Kami berterima kasih untuk kebaikan-Mu di dalam kehidupan setiap kami. Sekarang kami ingin kembali untuk mendengar dan belajar tentang kebenaran firman-Mu. Biar Tuhan, Engkau terus pimpin kehidupan kami lewat kebenaran firman yang kami dengar dan kami renungkan. Amin. Pagi hari ini, kita akan kembali merenungkan kebenaran firman-Nya dengan tema Ketika Manusia Dalam Kesusahan. Mari kita buka Alkitab di dalam kitab Yeremia pasal 44, ayat pertama sampai ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Firman yang datang kepada Yeremia untuk semua orang Yehuda yang diam di tanah Mesir, di Migdol, di Tahpanhes, di Memphis, dan di tanah Patros. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Kamu telah mengalami segenap malapetaka yang telah kudatangkan atas Yerusalem dan atas segala kota Yehuda. Sungguh, semuanya itu kini sudah menjadi reruntuhan dan tidak ada seorang pun diam di sana. Itu disebabkan oleh kejahatan yang telah mereka lakukan untuk menimbulkan sakit hatiku, yakni mereka pergi membakar korban dan beribadah kepada Allah lain yang tidak dikenal oleh mereka sendiri, oleh kamu atau oleh nenek moyangmu. Terus-menerus aku telah mengutus kepadamu semua hambaku, para nabi, dengan mengatakan, janganlah hendaknya kamu melakukan kejijikan yang aku benci ini. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan dan tidak mau memperhatikan supaya berbalik dari kejahatan mereka dan tidak membakar korban lagi kepada Allah lain. Sebab itu, kehangatan amarahku dan murkaku telah tercurah dan membakar kota-kota Yehuda dan jalan-jalan Yerusalem, sehingga menjadi reruntuhan dan tempat tandus, seperti yang ternyata sekarang ini. Apa yang dituliskan di Yeremia pasal 44 ini melukiskan satu bagian dari karakter Allah yang sangat sempurna dan perlu kita kenali dengan benar. Coba perhatikan perlahan-lahan. Yeremia pasal 44 ayat 2 sampai ayat yang ketiga. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Kamu telah mengalami segenap malapetaka yang telah kudatangkan atas Yerusalem dan atas segala kota Yehuda. Sungguh, semuanya itu kini sudah menjadi reruntuhan dan tidak ada seorang pun diam di sana. Itu disebabkan oleh kejahatan yang telah mereka lakukan untuk menimbulkan sakit hatiku, yakni mereka pergi membakar korban dan beribadah kepada Allah lain yang tidak dikenal oleh mereka sendiri, oleh kamu atau oleh nenek moyangmu. Coba perhatikan, penduduk bangsa Yehuda telah berdosa kepada Tuhan. Tuhan berkata tentang penduduk kota Yerusalem bahwa karena mereka telah pergi membakar korban dan beribadah kepada Allah lain yang tidak dikenal oleh mereka sendiri atau oleh nenek moyang mereka. Secara terus-menerus, Tuhan telah mengutus kepada mereka semua hamba-hambanya, para nabi, dengan mengatakan, janganlah hendaknya kamu melakukan kejijikan yang aku benci ini. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan dan tidak mau memperhatikan supaya berbalik dari kejahatan mereka dan tidak membakar korban lagi kepada Allah lain. Karena kejahatan mereka, Tuhan justru mendatangkan kutuk dan kehancuran atas kota Yerusalem dan atas segala kota-kota Yehuda, sehingga semuanya itu kini sudah menjadi reruntuhan dan tidak seorang pun diam di sana. Perbuatan Tuhan ini konsisten dengan kejatuhan manusia ke dalam dosa pertama kalinya. Bukan Adam yang dikutuk, tapi justru tanahlah yang dikutuk. Kejadian pasal 3 ayat 17 sampai ayat yang ke-19 berkata, lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah, engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri
dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh, engkau akan mencari makananmu, sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu, dan engkau akan kembali menjadi debu. Kenapa Tuhan tidak mengutuk manusianya saat itu, namun justru tanah di mana mereka hidup dan berusaha? Tuhan adalah Allah yang penuh kasih. Dia tidak mendatangkan hukuman demi untuk menghancurkan kita, namun demi untuk membawa kita kembali kepada Tuhan dan bertobat. Ketika tanah terkutuk, maka dengan susah payah manusia akan mencari nafkahnya. Dan seringkali di dalam kesusahan itulah manusia mengingat akan Tuhan Allahnya. Jadi demi karya penyelamatan itulah Tuhan melakukan semua itu, supaya kita teringat akan Tuhan dan kembali kepadanya. Pagi ini, ingatlah akan penciptamu. Kitab Ratapan pasal 3 ayat 31 sampai ayat yang ke-32 berkata, karena tidak untuk selama-lamanya Tuhan mengucilkan, karena walau ia mendatangkan susah, ia juga menyayangi menurut kebesaran kasih setianya. Haleluya. Sahabatku, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi buat kebenaran firman-Mu yang kembali mengajar dan menguatkan setiap kami, agar kami terus hidup dalam pertobatan akan Engkau ya Tuhan, sehingga kehidupan kami selalu berkenan di hadapan-Mu. Amin. Jesus loves you and so do I.